ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin berucap rasa atau duka cita terhadap wafatnya guru kita, sahabat kita, dan orang yang sangat setia kepada dakwah sunnah, bahkan mengusung dakwah itu ke negeri kita. Tidak lain, beliau adalah Abul Harith Syekh Ali ibn Abdul Hamid, Syekh Ali Hasan ibn Abdul Hamid Al-Halabi Al-Yafi Al-Filistini. Beliau dilahirkan pada tanggal 18 Desember 1960, di mana beliau itu aslinya adalah dari kota Yafa, Palestina. Kemudian beliau berhijrah dengan keluarganya ke Yordania dan kemudian menjadi murid di antara murid-murid terbaiknya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah ajma'in. Di mana mengapa pada malam hari ini begitu saya pentingkan untuk mengucapkan rasa duka cita atau ratha kepada Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi secara khusus, karena begitu kuatnya jasa-jasa beliau terhadap dakwah sunnah di negeri ini. Sehingga sangat cemas sekali kita kalau sampai generasi yang akan datang tidak mengingat akan adanya jasa besar dari seorang syekh yang bukan sekedar ulama besar. Banyak ulama besar meninggal dunia, tapi untuk yang satu ini berbeda. Beliau adalah orang yang sejak awal mengusung dakwah sunnah ini, tidak kurang dimulai dari tahun 1990 di saat terjadinya krisis Teluk. Kita lihat bagaimana fitnah yang pada saat itu berapi-api. Beliau dengan proaktif membimbing para dai Indonesia untuk benar-benar menggunakan hikmah dalam mendakwahkan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu sabarnya sehingga kita sudah mencatat dari awal-awal tahun 1990-an beliau telah bolak-balik ke Indonesia hampir setiap tahun. Bagaimana di awal-awal 90-an kita telah mengumpulkan ratusan para da'i ke Masjid Al-Irsyad, Surabaya. Waktu itu beliau berbahasa Arab dan diterjemahkan oleh
kawan-kawan. Namun berikutnya, perkembangan itu sangat menggembirakan. Di saat ternyata daurah-daurah yang berikutnya sepenuhnya berbahasa Arab. Karena para da'i yang mengusung sunnah itu kita syukuri. Mereka telah pandai berbahasa Arab. Bahkan sebahagian besarnya mereka adalah para LC yang telah membawa ijazah dari negara-negara Arab, terutama dari Saudi Arabia. Kita lihat bahwa Syekh Ali Hasan Al-Halabi, begitu banyaknya jasa-jasa beliau, terutama dalam menyelesaikan masalah yang umumnya terjadi di kalangan kawan-kawan pengusung dakwah sunnah ini. Kita mendapati beliau dengan rajinnya menerangkan hal itu pada daurah-daurah dan pada tabligh-tabligh akbar. Sehingga kita rasakan itu. Dan terus-menerus kita rasakan itu. Beliau selalu berusaha untuk mendamaikan para da'i sunnah yang di antara mereka ada permasalahan terutama dalam hal pemahaman. Kemudian jasa beliau yang lain adalah bagaimana beliau itu menancapkan konsep tentang penanganan terorisme di Indonesia, di mana beliau dengan rajinnya membantu BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di mana beliau pada saat itu pula mendudukkan masalah yang sesungguhnya. Di saat orang banyak salah faham tentang terorisme, disangka oleh mereka bahwa Islamlah yang mengajari orang-orang itu untuk menjadi teroris, padahal tidak. Terorisme itu semata-mata lahir dari sikap dan pemikiran yang salah terhadap Islam. Sehingga terorisme itu kembali kepada manusia-manusia teroris itu sendiri, bukan kepada ajaran Islam. Beliau begitu rajinnya, dan pada saat itu kepala BNPT adalah Jenderal Amsyad Mbai. Beliau sangat dihormati, bahkan beliau berkeliling ke berbagai penjara yang di dalamnya ada orang-orang yang dipenjara disebabkan oleh terorisme. Berikutnya lagi, kedatangan beliau yang terakhir banyaklah mendudukkan masalah yang nampaknya sederhana. Bagaimana manhaj ini seringkali disalahfahami oleh sebahagian dari kawan-kawan kita pengusung sunnah. Di antaranya masalah diharamkannya organisasi. Beliau terangkan dengan sangat ilmiah dalam beberapa forum. Kemudian beliau pun menasihati kawan-kawan yang berdakwah, mengajak orang kepada sunnatul Rasul SAW untuk memiliki kebersamaan, memiliki kerjasama. Sehingga di saat kita itu benar-benar mengenang kembali, mengingat kembali, dan mengambil pelajaran dari apa-apa yang beliau berikan, tentunya akan sangat banyak manfaatnya. Kita berharap dengan kejadian wafatnya beliau itu, kita mendapatkan pelajaran besar bahwa kita pun akan wafat seperti beliau. Dan berikutnya pula kita pun ingin mengambil pelajaran bahwa jangan sampai ilmu-ilmu beliau yang sudah demikian banyaknya, baik yang tertulis ataupun telah disampaikan kepada kita, untuk hilang, tidak berbekas pada diri kita, pada dakwah kita. Kemudian kita pun berharap bahwa dengan kejadian ini kita pun menjadi bersemangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala
Dan kita telah mengakui kebaikan-kebaikan beliau di negeri ini, terutama untuk dakwah sunnah yang beliau usung. Sehingga di antara doa yang kita harapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri beliau, untuk benar-benar beliau itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kelipatan pahala dan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdil lahu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma jazihi anna wa anil muslimina fi Indonesia wa fil alamil ajma' ya rabbal alamin. Allahumma barik lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma barik lahu, Allahumma arhamhu ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.